Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya belum pernah ngajar di kelas 11 FPL 1 ini ya. Belum Pak. Baik, sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Waidi Irawan. Saya dari Peneksa. Iya Pak, boleh. Untuk awal-awal kita mulai dengan bacaan doa dulu ya. Jadi Mas Denis tolong dibuka. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa bersama dengan bacaan masing-masing. Mulai. Sudah cukup. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu. Saya Ini Mas tahu ya? Saya ada bawa ini. Gusti Pak. Gusti dari mana? Dari Bali Pak. Masnya ini kan Saya Bapak ini Muhammad Boti. wah nanti dong. dari mana Mas? Dari Lati Magersari. Masnya Harus ya. dari mana Mas? Dari Surabaya. Mbaknya? Mbaknya? Dari Jakarta. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi pemrograman desktop. Sini ada yang tahu nggak sih apa itu pemrograman desktop? Ayo Pak. Mas Harun? Saya Pak tahu Pak. Seperti Saya Pak. Pemrograman yang diprogram di desktop. Mari kita ya, pemrograman desktop sendiri adalah proses pembuatan aplikasi atau perangkat lunak yang dijalankan secara langsung di komputer atau laptop tanpa memerlukan koneksi internet secara terus-menerus. Aplikasi ini biasanya memiliki antarmuka grafis atau UI dan dapat berjalan di sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux. Tujuan pembelajaran dari pemrograman desktop itu sendiri mencakup satu, memahami konsep dasar pemrograman yang menguasai dasar-dasar logika pemrograman, struktur data, dan algoritma. Lalu mempelajari konsep objek orientasi program atau OOP jika menggunakan bahasa seperti Java, C, atau Python. Lalu mengenal lingkungan pengembangan atau IDE yang membiasakan diri menggunakan tools seperti Visual Studio, Eclipse, atau lainnya sesuai bahasa yang digunakan. Lalu yang ketiga, membangun antarmuka pengguna atau UI, yaitu mempelajari cara mendesain dan membuat tampilan aplikasi yang interaktif dan user friendly menggunakan komputer UI. Lalu keempat, mengelola input data atau output data, yaitu menangani input dari pengguna atau form, tombol, menu, dan lain-lain, dan output berupa tampilan data atau hasil proses. Lalu yang kelima, mengakses dan mengelola basis data, itu menghubungkan aplikasi desktop dengan database seperti SQLite, MySQL, PostgreSQL untuk menyimpan dan mengambil data. Lalu keenam, ada penerapan konsep modular dan reusable code, yaitu menulis kode yang rapi, terstruktur, dan dapat digunakan kembali, menggunakan fungsi flash dan library. Yang ketujuh, menangani error dan kebuli, mampu mengenali, memperbaiki, dan mencegah kesalahan dalam program atau error handling dan kebuli. Lalu yang kedelapan, mengembangkan aplikasi desktop sederhana hingga menengah, yaitu mampu membangun aplikasi dengan fitur seperti login,
atau report update tadi. Laporan, pencarian, dan lainnya. Lalu yang 9, mempersiapkan aplikasi untuk distribusi, yaitu menyusun aplikasi agar dapat dijalankan di komputer lain termasuk proses packaging dan installer. Yang 10 ada menanamkan etika dan praktik pemrograman yang baik, yaitu mengutamakan keamanan, efisiensi, dan dokumentasi dalam pengembangan aplikasi tersebut. Sini ada yang tahu nggak kapan pemrograman itu ada atau awal dari pemrograman itu? Belum, Pak. Mas Bodi tahu Mas? Belum, Pak. Mas Harun nggak tahu juga. 1980-an. Di era awal komputer sendiri masuk di tahun 1940 sampai 1970-an, di mana 1970, di mana komputer besar atau mainframe digunakan di laboratorium dan institusi besar. Misalnya kalau awal ini ya seperti perusahaan Windows. Lalu ada pemrograman dilakukan dengan bahasa mesin atau assembly tanpa antarmuka grafis, dan tidak ada desktop, semua berbasis teks di terminal. Lalu di fase kedua muncul pada tahun 1980-an yang hadirnya IBM PC atau dan Apple Macintosh dan sistem operasi MS-DOS dan MS-OS yang masih versi klasik. Lalu ada bahasa pemrograman populer seperti Basic dan Pascal, dan juga bahasa C. Lalu awal mula pemrograman desktop dilakukan dengan editor teks dan compiler manual. UI mulai berkembang terutama dengan Apple Macintosh pada tahun 1984. Lalu di fase ketiga pada tahun 1990-an, di mana era itu berada di era UI. Windows 3 kali hingga Windows 95 membawa revolusi dalam UI. Visual Basic populer sebagai bahasa pemrograman desktop yang mudah dipahami dan berbasis drag and drop. Lalu ada BLP yang berbasis bahasa pemrograman Pascal, juga muncul sebagai pilihan untuk aplikasi desktop komersial. Pada zaman keempat terdapat masa dominasi Visual Studio dan Net pada tahun 2000-an, di mana Microsoft memperkenalkan Net Framework dan C bersama Windows Phone dan kemudian WPF. Java dengan Swing dan AWT digunakan untuk aplikasi lintas platform, dan database lokal seperti MS Access dan SQLite makin umum digunakan. Lalu di era yang sekarang mulai tahun 2000 sampai sekarang ini, aplikasi desktop modern mulai dibuat agar bisa berjalan di Windows, macOS, dan Linux. Framework lintas platform muncul beberapa, yaitu Electron JS menggunakan HTML, CSS, dan JS. Lalu menggunakan C++, Java FX, dan EV, PHP, dan Python. Lalu Netmine atau penerus Xamarin dari Microsoft. Ini merupakan video. Selamat datang di channel Dunia Tony. Kamu pasti sudah sering memakai sebuah aplikasi. Aplikasi itu terdiri dari sebuah kumpulan kode yang saling terhubung satu sama lain. Kami pun pernah berpikir gak sih, gimana sih sebuah kode itu diciptakan
begitu pun proses logika dan logika boleh. Nah, bagi kamu yang masuk jurusan ID pasti nggak asing dengan apa ini. Logika ini sering dipakai di pemrograman juga sih. Logika ini menyatakan beberapa dari besar yang lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, logika ini terus berkembang sampai tahun 1935 ada seorang ilmuwan Jerman bernama Konradius membuat mesin kalkulator biner pertama yang dilengkapi dengan Z1. The first moves toward changing the meaning of the word computer took place here in Berlin in the early 1930s. The young engineering student, Konrad Zuse, took the first steps towards building a computer. He had a limited objective at first. It was simply to avoid hard work. Lalu tahun 1939 dibantu militer karena saat itu terjadi perang dunia kedua untuk membuat mesin bernama Z2, Z3, dan Z4. Pada pengembangan Z4, ia merasa bahwa bahasa mesinnya terlalu rumit. Hingga akhirnya ia meneliti dan tercipta sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Calculus. Bahasa ini menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Pada tahun 1949, John Mauchly membuat bahasa bernama Shortcode. Bahasa ini merupakan bahasa pertama untuk komputer elektronik di dunia. Program ini didirikan terlalu lama karena harus ditranslasikan ke bahasa mesin setelah boleh dijalankan. Jadi kurang efektif di Shortcode ini. Karena itulah, Eli Glennie dari University of Manchester mengembangkan bahasa Autocode pada tahun 1950-an. Bahasa ini mendapat compiler yang mengonversi bahasa ke bahasa mesin secara otomatis. Bahasa ini digunakan oleh komputer makbar di University of Manchester. Nah, perkembangan selama 2 tahun setelah itu, John Wiebeckers membuat bahasa yang lebih praktis lagi untuk IBM 704 atau disebut dengan Fortran. Bagi yang belajar tentang sejarah komputer pasti tidak asing dengan nama ini. Tahun 1999, terciptalah bahasa pemrograman COBOL yang digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan semakin besar setelah munculnya bahasa C yang diciptakan oleh Dennis Ritchie dan Brian Kernighan yang digunakan pada mesin DEC PDP-11. Nah, bahasa C ini menjadi bahasa dasar hingga munculnya bahasa-bahasa baru seperti C++, Java, C#, dan lain-lain. Sampai sekarang bahasa pemrograman akan terus berevolusi untuk semakin mudah dimengerti dan digunakan. Yang awalnya bahasa mesin, bahasa biner, 1 dan 0, sekarang sudah mendekati bahasa manusia gitu. Nah, itu tadi kita membahas tentang kesalahan mula coding. Tapi siapa sih yang menjadi penulis coding pertama di dunia, yang mengetik coding pertama kali di dunia, yang menjadi programmer pertama kali di dunia? Apakah dia seorang wanita seperti kebanyakan artikel-artikel di website dan video-video YouTube? Tunggu kelanjutannya pada episode kedua, siapakah programmer pertama di dunia, siapakah si nomor 1 itu. Tunggu di episode selanjutnya dan sampai jumpa. Escape.
merupakan sejarah dari bahasa pemrograman itu sendiri. Lalu di sini merupakan beberapa macam-macam bahasa pemrograman yang digunakan di aplikasi pemrograman desktop, yaitu ada Java, PHP, MySQL, C++, Visual Basic, C#, dan Ruby. Lalu juga bisa menggunakan tool tambahan yaitu database lokal seperti SQLite, MySQL, atau PostgreSQL dengan version kontrol seperti Git, GitHub Desktop, dan desain UI prototype seperti Figma. Perbedaan dari pemrograman desktop, web, dan mobile. Pemrograman desktop bisa dijalankan offline maupun online. Program yang dijalankan dari file komputer sendiri, contohnya seperti ada di Net, C#, dan C++ tadi. Lalu pemrograman web biasanya dijalankan aplikasi yang berupa file system, ada di server dan harus online karena kita harus buka webnya itu sendiri. Lalu pemrograman mobile. Mobile adalah sebuah media seperti handphone, tab, dan lain-lain. Dalam pemrograman ini biasanya memungkinkan dari segi tampilan, yaitu mobile sendiri. Jika dulu pemrograman mobile dengan Java Phone atau Symbian Phone, dan sekarang menjadi Android Phone. Format dari aplikasi pemrogramannya juga berbeda-beda. Misal Java menggunakan format jar, Symbian dengan format zip, dan Android sekarang ini dengan format APK. Ciri-ciri dari aplikasi desktop. Aplikasi ini berjalan lokal di komputer pengguna. Bisa menggunakan kayak Notes gitu. Lalu memiliki antarmuka grafis yaitu UI menggunakan komponen seperti tombol home, menu, dan lain-lain. Umumnya dikembangkan menggunakan bahasa seperti Java, C#, C++, Python, atau VB, dan bisa terhubung dengan database lokal atau jaringan lokal, misalnya menggunakan SQLite dan MySQL. Dan aplikasi desktop ini sendiri tidak tergantung pada web browser seperti aplikasi web. Contoh aplikasi dari pemrograman desktop yaitu ada Office, ada Photoshop, dan ada catatan. Kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan dan kekurangan kinerja, kelebihannya yaitu kinerja cepat karena tidak memerlukan koneksi internet lagi dan dapat dijalankan secara offline karena tidak masuk ke dalam situs, dan lebih aman dan terlindungi dari serangan siber dan pencurian data. Untuk kekurangannya membutuhkan lebih banyak ruang karena kita kan harus mendownload dahulu dan terbatas pada satu komputer. Jadi satu komputer misalnya terdapat aplikasi Office yaitu Word kan nggak bisa download lagi dan tidak mudah dibagikan dari akses secara online. Karena kayak Office itu sendiri kan kita harus beli biasanya, kecuali kalau bisa versi ini. Lalu bukan biaya perawatan dan upgrade. Manfaat dari pemrograman desktop. Mungkin komponen dari aplikasi desktop sendiri.
menggunakan satu laptop atau komputer yang sudah terlimpah. Jika perusahaan Anda membutuhkan aplikasi desktop, Anda bisa langsung hubungi kontak di bawah ini. Ini Begitu. contoh tabel perbandingan dari pemrograman desktop dan aplikasi desktop dan aplikasi web sendiri. Itu terdapat aspek instalasi, koneksi internet, kinerja sistem performa, pemeliharaan atau update, dan aksesibilitas. Instalasi ini seperti tadi, aplikasi desktop harus bisa di setiap komputer pengguna. Aplikasi web tidak perlu karena cukup diakses lewat browser. Lalu untuk koneksi internetnya umumnya biasanya kalau desktop itu offline, jadi tidak menggunakan internet. Jika aplikasi web memerlukan koneksi internet untuk mengakses dan bekerjanya. untuk kinerja atau performanya. Aplikasi desktop umumnya lebih cepat karena berjalan langsung di sistem. Jika aplikasi web sendiri tergantung pada koneksi internetnya dan performa jaringan. Seperti Internetnya trouble ya, proyeknya ikut trouble. lalu pemeliharaan atau update. Untuk aplikasi desktop harus diperbarui di setiap perangkat. Namun untuk aplikasi web, update dilakukan di server langsung, berlaku untuk semua. Untuk aksesibilitas, aplikasi desktop hanya bisa diakses di komputer yang terinstall aplikasinya. Namun aplikasi web ini bisa diakses di mana saja melalui internet karena kita hanya masukkan situs. Pilih coding aplikasi desktop atau website. Teruntuk kamu yang suka dengan programming, suka mengotak-atik source code, dan membuat program dengan bahasa pemrograman,
web-based untuk bisa kamu gunakan dalam mempermudah aktivitasmu, mana yang kamu pilih? Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling terhubung. Bila berbicara kemudahan, aplikasi web-based ini bisa mempermudah pekerjaanmu karena kamu tidak perlu komputer dengan spesifikasi tinggi untuk menggunakannya. Bahkan kamu bisa menggunakan dengan HP juga. Kamu juga bisa mengaksesnya di mana saja di saat kamu terdesak untuk segera menggunakannya. Sementara aplikasi desktop memang bisa dipakai dengan mudah dan cepat, namun kamu harus menginstalasinya terlebih dahulu dan harus digunakan di desktop seperti laptop atau komputer. Jadi, pilihlah sesuai kebutuhanmu agar bisa menyelesaikan permasalahanmu dalam pekerjaan dengan memilih pemrograman yang beraplikasi. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu bisa nonton video sebelumnya. Halo semua, kita akan membahas tentang profesi favorit untuk kamu yang sudah belajar programming. Nah, seiring berkembangnya teknologi informasi, maka semakin meningkat juga profesi dalam bidang IT. Nah, itu tadi merupakan cuplikan dari perbandingan aplikasi desktop sendiri ya. Nah, di sini Bapak ingin membuat penugasan, yaitu buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Dan diskusikan buatlah aplikasi sederhana dari program aplikasi kasir. Setiap kelompok harus mencakup fitur input barang, jumlah harga, hitung total, dan cetak ekstro. Sini ada pertanyaan untuk penugasannya? Ya. Saya beri waktu untuk pengumpulannya seminggu, tapi nanti masih ketemu langsung kita demo. Ada lagi Mas Harun. Guruan dari prakteknya juga untuk penggunaan logika, loop dan pengelolaan data. Mas Gavin, tolong dibaca kesimpulannya. Silakan Pak. Kesimpulan pembelajaran pemrograman desktop. Pemrograman desktop adalah dasar penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan aplikasi yang berjalan langsung di komputer tanpa menggunakan koneksi internet. Melalui pembelajaran ini, siswa atau mahasiswa memahami konsep dasar antarmuka pengguna, mampu mengelola logika aplikasi dengan struktur pemrograman yang baik, menguasai pemrograman berorientasi objek, OOP, dan penerapannya, dapat menggunakan database lokal untuk menyimpan dan mengolah data. Pembelajaran juga mengembangkan keterampilan praktis seperti problem solving dan debugging, perancangan dan pengembangan aplikasi sederhana hingga menengah, penggunaan alat bantu modern seperti IDE dan Web Builder. Dengan mengerjakan proyek ini hingga proyek akhir, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami langsung proses pembuatan aplikasi desktop yang fungsional dan nyata. Ilmu ini menjadi fondasi penting jika ingin melanjutkan ke pengembangan aplikasi web, mobile, atau sistem skala besar. Terima kasih untuk Mas Gavin. Jadi materi dari pengembangan web sendiri ini, pengembangan web itu terdapat plus minusnya sendiri ya. Jadi kayak tergantung spek laptop, terus aplikasi yang diperlukan. Jadi ya tergantung kita ya, gimana mau memakai web, mobile, atau desktop itu sendiri. Jadi mungkin cukup itu saja ya untuk materi dari pelajaran pemrograman desktop untuk hari ini. Mohon maaf jika masih banyak
benar dan salahnya. Jadi pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.